tatanan bangunannya juga ya. Dari 1930-an kurang lebih. Kali Besar ini dulu sebagai urat nadi perdagangan yang ada di Batavia. Capaiannya nanti adalah UNESCO memberikan rekomendasi kawasan kota tua dan sekitarnya, bahkan masuk Glodok tadi dengan segala macam ceritanya menjadi salah satu rekomendasi World Heritage City nanti. Jakarta, di tengah hiruk-pikuk kotanya, menyimpan jejak panjang perjalanan etnis Tionghoa yang turut berperan dalam sejarah pembangunan ibu kota. Jejaknya berpadu dan mengalir dalam budaya, tradisi, dan kehidupan yang terus berkembang dari masa ke masa. Saya menyusuri salah satu jejak etnis Tionghoa di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Lebih dari 300 tahun, kawasan ini menjadi pusat perekonomian dan budaya masyarakat etnis Tionghoa. Di tengah lorong-lorongnya, saya menemukan berbagai usaha yang telah bertahan lintas generasi. Perhatian saya pun tertuju pada deretan ruko toko obat tradisional Tionghoa. Di antaranya terdapat satu toko obat tertua bernama Tai Seng Ho. Halo kakak. Bisa dibantu? Ini toko obat Tai Seng Ho. Iya, betul. Wah, ini kayaknya udah lama banget ya sepertinya ya kalau misalnya kita lihat dari tatanan bangunannya juga ya. Dari 1930-an kurang lebih. 1930-an. Papa generasi ketiga, saya keempat. Oh, berarti udah 4 generasi ya. 3 dan 4 Iya. masih mengelola di sini. Oh, ini laci-lacinya masih ada tulisan Cinanya dan kayu-kayu. Ini juga dari tahun 1930-an juga kan? Iya, dari awal ini ada, lemari juga ada. Oh iya. Lemari, meja, semua. Wah, berarti emang masih dijaga banget. Iya. Nah, itu kalau tulisan-tulisan ada di laci itu, Kak, itu emang sesuai dengan bahan dari obat-obat ini kah yang tidak ditaruh di dalam situ apa? Iya, betul. Itu nama-nama obatnya di depannya. Berarti juga sampai sekarang masih ditaruh di tempat yang sesuai dengan Betul. namanya ya? Betul. Aroma khas dari rempah dan herbal menyambut pelanggan yang datang silih berganti. Mereka berasal dari berbagai latar belakang dan usia, dari yang sudah lama mengenal hingga yang baru mencoba. Ini masih tradisional banget ya Kak caranya? Iya. Masih pakai timbangan apa ya ini namanya? Manual ya? Timbangan, iya. Kayak timbangan pasar, tapi beda sih timbangannya. Dia satuannya satuan Cina gitu. Ini kalau yang ngeracik seperti ini, Kak, apakah emang ada resep dari Sinse atau seperti apa? Iya, biasanya resep dari Sinse sih. Biasa orang ngecek dulu, bukan resep, kalau mau beli di kita bisa. Oh gitu, jadi Iya. datang ke sini bawa resepnya, kemudian nanti diracik di sini. Iya. Toko obat tradisional Tai Seng Ho hanyalah satu di antara banyak bukti tradisi Tionghoa yang masih terjaga dan tetap relevan di tengah perubahan zaman. Hal ini tak lepas dari perjalanan panjang di masa lalu. Untuk menelusuri jejak tersebut, saya pun menemui seorang sejarawan Kartum Setiawan yang akan membawa saya memahami bagaimana kawasan pecinan Glodok bermula dan jejak awal kehadiran mereka di sini. Mas Kartum, kita sudah di depan Gapura Selamat Datang kawasan Glodok Pancoran nih Mas ya. Ini gapuranya megah banget dan ini jadi kayak pintu masuk menuju ke kawasan Glodok ya Mas ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya Mas Kartum bisa ceritain nih Mas, sebenarnya awal mula adanya kawasan pecinan atau yang kita sebut Glodok ini gimana sih Mas? Iya, Mbak Desi, jadi kalau kita bicara mengenai sejarah terbentuknya kawasan pecinan Glodok ini yang kita kenal ini memang
itu terkait dengan perkembangan kota Batavia ya pada saat itu, karena kota Batavia pada saat itu tidak terlalu luas ya, berada di tepi Sungai Ciliwung di dekat pelabuhan Sunda-Kelapa. Nah, kemudian kenapa kawasan Glodok ini berkembang itu adalah setelah pasca kerusuhan 1740. Jadi pasca kerusuhan 1740, orang Tionghoa tidak boleh tinggal di dalam tembok kota Batavia. Mereka harus tinggal di luar tembok kota Batavia. Tapi yang jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, sejak itulah kawasan Glodok ini semakin berkembang dan dikenal sebagai kawasan pecinan seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari kacamata sejarah nih Mas ya, perannya kawasan ini dalam membangun Jakarta pada saat itu seperti apa? Iya, jadi kedatangan masyarakat Tionghoa ke Batavia itu memang berperan penting dalam pembangunan kota Batavia. Jadi masyarakat Tionghoa tidak hanya melakukan perdagangan, tapi mereka juga sebagai menjadi pemborong di beberapa bangunan yang ada di Batavia. Jadi kalau kita lihat bangunan abad ke-18 itu rata-rata mempunyai ciri khas Tionghoa seperti itu. Kami pun menelusuri kawasan Glodok bersama. Kartum Setiawan menunjukkan bahwa masih banyak bangunan lama yang tetap mempertahankan keasliannya. Ciri khasnya terlihat jelas pada fasad bangunan, terutama pada bentuk atapnya yang unik seperti ekor walet dan pelana kuda. Tak jauh dari pusat kawasan Glodok, Kartum Setiawan juga mengajak saya melihat sebuah bangunan yang dahulu menjadi kantor organisasi Tionghoa Huekuan. Organisasi yang memiliki peran penting dalam perjalanan komunitas Tionghoa pada masanya. Jadi ini plakat asli ya Mas Iya, ya? asli dari gedung ini Tionghoa Huikuan, karena dulu di sini tempat organisasi milik Tionghoa, yaitu Tionghoa Huikuan seperti itu. Plakat ini sudah bergeser, dulu di sebelah kanan lokasinya, kemudian setelah dibangun gapura ini dipindahkan ke sini. Tapi ini tetap dipasang ini sebagai identitas bahwa ini bagian dari sejarah perjalanan kota Jakarta ya, terutama di kawasan Glodok. Akulturasi budaya yang Tionghoa yang sampai sekarang masih terlihat itu di bagian mananya sih Mas? Jadi kalau akulturasi budaya atau pengaruh Tionghoa yang ada di Jakarta ya cukup banyak ya, mulai dari baju, mulai dari makanan, kuliner itu dari Glodok banyak tuh kuliner yang mendapat pengaruh Tionghoa. Kemudian dari faktor bahasa itu juga cukup banyak. Jadi di kawasan Glodok ini kita bisa lihat bagaimana akulturasi budaya yang masih bisa kita lihat di kawasan Glodok ini. Karena dulu di Batavia ini ada dua masyarakat Tionghoa, Tionghoa Totok atau Tionghoa Singkeh, yang artinya mereka imigran yang baru datang dari Cina ke Batavia. Nah, kemudian ada juga yang Tionghoa Peranakan yang sudah percampuran tadi, prianya dari Cina, dari Tiongkok, kemudian wanitanya dari Indonesia. Peranakan Tionghoa tadi itulah yang membentuk akulturasi budaya antara budaya Tionghoa dan budaya Nusantara seperti itu.